Cek 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 1 2 3. Ya, sudah masuk ya. Oke. Selamat datang di video kita ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang deep compression autoencoder yang sebelumnya saya bahas gitu ya, papernya gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas implementasinya di PyTorch gitu ya. Jadi implementasi deep compression autoencoder di PyTorch. Dan saya sudah berhasil mereproduksi papernya dan ya menggunakan PyTorch gitu ya. Nah, jadi kita mulai saja gitu ya. Jadi ada 3 versi gitu ya. Ada 3 versi yang saya buat. Pertama adalah versi yang menggunakan 3 fase gitu ya, 3 fase training. Jadi kan di papernya dijelaskan bahwa deep compression autoencoder ini ditrain menggunakan 3 fase gitu ya. Jadi 3 fase pertama adalah fase full resolution full training gitu. Jadi semuanya di training gitu ya, encoder dan decodernya dengan data-data yang low resolution. Nah, terus fase kedua itu menggunakan data yang high resolution. Terus tapi yang di train itu cuma bagian tengahnya doang. Ya, ini bagian tengahnya doang. Dan fase ketiga itu low resolution lagi di train, tapi yang di train itu cuma bagian ujungnya. Dan selain menggunakan reconstruction loss itu menggunakan GAN gitu ya, atau ada diskriminator lah. Ya, dan saya untuk yang versi pertama saya melakukan training dengan 3 fase yang sudah dijelaskan di dalam sini gitu. Jadi saya mengikuti saja. Datasetnya pertama itu saya menggunakan CIFAR-10. Ya, CIFAR-10 ini adalah salah satu dataset open dataset yang ada di PyTorch gitu ya. CIFAR-10 ini dia kalau tidak salah adalah 64.000 gambar gitu ya. 64.000 gambar dengan ukuran 32 kali 32 pixel. Lalu saya menggunakan dataset CIFAR ini untuk fase training yang pertama gitu ya. Fase training yang kedua saya menggunakan dataset dari STL gitu ya. STL ini adalah salah satu dataset juga yang built-in gitu ya, ada di PyTorch, yaitu jumlahnya ada 100.000 gitu ya, 100.000 gambar dengan ukuran 96 kali 96. Jadi untuk ini ya, untuk yang high resolution. Sebenarnya nggak high resolution banget, cuman ya lebih tinggi lah resolusinya gitu ya. Lalu untuk fase yang ketiga saya menggunakan dataset yang beda lagi, namanya CIFAR 100 gitu ya, CIFAR 100 gitu ya. Ini sama seperti CIFAR 10, cuman dia ada 100 kelas gitu ya. Kalau CIFAR 10 cuma 10 kelas, CIFAR 100 ada 100 kelas ya. Jumlahnya sama 64.000 gitu ya. Dan gitu ya, dan hasilnya gitu ya. Hasilnya lumayan gitu ya. Hasilnya. Jadi saya kan membuat deep compression autoencoder ini tentu saja tidak berukuran sama persis dengan yang dijelaskan di paper sini ya. Di sini kan di papernya dijelaskan bahwa compression ratio-nya sampai 64 kali ya. Namun di sini saya membuatnya ya yang kecil aja gitu, yang kecil aja. Jadi di sini compression ratio dari modelnya itu cuma 4 ya. Karena memang pertama ukuran datasetnya kecil gitu ya. Kecil banget bahkan gitu ya, kecil banget ukurannya. Jadi nggak bisa kalau misalkan compression ratio-nya terlalu besar ya nggak bisa gitu loh ya, karena datasetnya memang kecil. Kedua ya untuk supaya cepat juga gitu ya trainingnya, karena ini juga pakai Google Colab yang gratis. Dan ya hasilnya menurut saya sih untuk sebuah autoencoder gitu ya, yang di train from scratch dan dengan dengan resource GPU dan ya waktu yang terbatas, ini adalah salah satu autoencoder terbaik gitu yang pernah saya bikin, bahkan gitu ya, yang pernah saya coba. Saya dulu pernah nyoba membuat VAE gitu ya, VAE dengan dataset CIFAR gitu ya. Namun hasilnya kurang memuaskan gitu ya. Hasil rekonstruksinya jelek gitu ya. Saya sudah coba diakal-akalin gitu ya, tetap saja gitu ya, saya untuk VAE gitu ya dengan resource yang kecil, jangan cuma dataset CIFAR gitu ya, itu kurang gitu ya. Namun di deep compression autoencoder ini saya berhasil buat autoencoder yang lumayan dalam waktu sangat singkat gitu ya. Jadi ini trainingnya pun nggak nyampe 1 jam, bahkan gitu nggak nyampe 1 jam trainingnya, dengan epox yang lumayan gitu ya. Epox ini pertama training loop yang fase pertama itu epoxnya 40 gitu ya, dengan dataset sebanyak 64.000 gitu ya. Terus fase kedua gitu ya. Nah, sebentar, ini hasil dari fase pertama gitu ya. By the way, sebenarnya untuk tesnya ini menggunakan testset dari STL gitu ya. Jadi gambar-gambar ini tidak pernah masuk ke dalam training dataset. Dan gambar ini ukurannya 96 kali 96 gitu ya. Jadi bahkan di fase pertama saja gitu ya, di fase pertama yang di trainnya itu menggunakan gambar 32 kali 32, modelnya berhasil gitu ya untuk merekonstruksi gitu ya gambarnya dengan ya lumayan gitu ya. Ini ukurannya lebih gede loh gitu ya. Terus gitu ya, dari sini ini training loop kedua gitu ya, yang di train itu cuma middle stage atau ya bagian tengahnya doang. Bagian tengahnya sini doang. Dan gitu ya, di train selama 20 box gitu ya, dengan dataset STL yang berukuran 100.000 gitu ya.
nih gitu ya, dan hasilnya ya lumayan gitu ya, lumayan naik gitu ya, naik kualitasnya gitu ya dibanding yang sebelumnya gitu ya, lumayan naik kualitasnya. Dan ini apa sih fase terakhir gitu yang menggunakan dataset CIFAR yang 32x32 di sini karena kita menggunakan gun loss dan reconstruction loss, maka kita butuh gitu ya membuat diskriminatornya dulu. Di sini saya menggunakan diskriminator from scratch lah ya, jadi tidak menggunakan pretrain, tapi saya buat diskriminator sederhana gitu ya. Ini seperti ini ya, diskriminator sederhana, dan hasilnya gitu ya dengan 20 epoxy, dan hasilnya saya lihat sih ya, fase ketiga ini kayak merusak gitu ya, merusak hasilnya gitu ya, merusak hasilnya jadi lebih jelek tuh, dibanding yang sebelumnya gitu ya. Kemungkinan sih karena pertama gitu ya kurang lama, atau gitu ya diskriminatornya itu ini ya, diskriminatornya itu mempengaruhi gitu ya. Jadi kalau misalkan mungkin kalau misalkan saya menggunakan diskriminator yang sudah jadi gitu ya, kayak misalkan pretrain gitu ya, pretrain ResNet atau pretrain Vikiki gitu ya, atau apapun gitu ya, pokoknya CNN model yang udah jadi gitu ya, mungkin hasilnya bisa jadi lebih bagus gitu ya. Mungkin ini ada pengaruhnya dari diskriminatornya juga gitu ya, yang di train from scratch gitu ya, begitu gitu. Jadi ya untuk sebuah autoencoder gitu ya, untuk sebuah autoencoder yang kita tuh cuma ngetrainnya sebentar dengan dataset yang ya sebut cuma segitu doang gitu loh ya, ini sebuah apa yang namanya, sebuah autoencoder yang bagus buat saya gitu ya untuk, jadi ini ada autoencoder yang sangat efisien gitu ya, sangat efisien, dan surprisingly gitu ya bagus untuk resource yang dikeluarkan gitu loh. Nah ini untuk yang versi pertama gitu ya, ini untuk versi yang kedua gitu ya. Versi yang kedua ini saya cuma satu fase training doang, jadi cuma fase yang full gitu ya, full reconstruction loss gitu ya, dan saya langsung menggunakan dataset STL temp ya, yang 100.000 jumlahnya gitu ya. Jadi saya try sampai 40 epoch gitu ya, 40 epoch, dan hasilnya bagus gitu ya, hasilnya bagus, hasilnya tuh ya, hasilnya bagus menurut saya sih. Kenapa gitu ya, kenapa membuat paper ini nggak langsung aja gitu ya reconstruction loss ke high resolution gitu ya. Menurut saya kenapa membuat paper ini melakukan 3 kali fase training itu karena untuk efisiensi. Karena kenapa gitu ya, karena ketika saya melakukan training ini gitu ya, training langsung gitu ya dengan dataset STL gitu yang ukurannya langsung 96x96, ini lama dibanding menggunakan metode ini gitu ya, metode yang 3 kali gitu ya. Jadi karena ukuran datasetnya lebih gede gitu ya, dan di training full gitu ya ke keseluruhan modelnya, jadi lama, jadi lumayan lama lah ini. Jadi kurang lebih kayak 2 kali lebih lama gitu ya, 2 kali lebih lama dibanding ini gitu ya, dibanding yang 3 fase gitu ya. Jadi supaya lebih efisien gitu ya, si pembuat paper ini trainingnya dengan ukuran gambar yang kecil-kecil dulu gitu ya, yang gambar yang kecil-kecil dulu yang banyak, baru untuk yang high resolution itu kecil aja gitu ya, sedikit saja gitu ya, itu untuk adaptasi saja gitu ya, untuk adaptasi, dan baru di refine lagi, di polish lagi dengan gun loss gitu ya, begitu. Nah untuk yang versi ketiga ini sebenarnya hampir sama seperti versi yang ini, yang kedua, namun di sini saya mencoba optimizer swap gitu ya, yang beberapa hari lalu saya jelaskan gitu ya. Ini optimizer yang baru gitu ya, optimizer baru, dan saya iseng nyoba gitu ya menggunakan optimizer swap dibanding optimizer Adam gitu ya, dan hasilnya lebih rendah ya lossnya gitu ya, lossnya lebih rendah. Jadi di yang optimizer Adam itu lossnya cuma mencapai 0,084, sedangkan yang optimizer swap itu sudah mencapai 0,60 bahkan 0,5 lah ya, nih sudah nyentuh 0,5. Jadi lebih rendah lossnya di yang optimizer swap ya, dan hasilnya pun lebih bagus yang swap, walaupun lebih bagusnya tuh agak sulit gitu ya, agak sulit terlihat ya sebenarnya sih. Kalau misalkan teman-teman lihat gitu ya, yang di sini kambing gitu ya, dan rumputnya ini lebih hijau, dan hijaunya tuh lebih mirip dengan yang original, sedangkan di sini rumputnya ini lebih coklat ya, lebih coklat dibanding yang aslinya gitu. Namun gitu ya, ada yang saya perhatikan bahwa ketika saya menggunakan optimizer swap di sini gitu ya, ini stepsnya itu per satu steps atau per epochnya itu jadi lebih lama ya, lebih lama 2 kali lipat gitu ya. Lebih lama 2 kali lipat gitu ya. Jadi bisa dibilang 40 epochs menggunakan swap itu kurang lebih sama kayak
80 epochs menggunakan Adam begitu gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan Adam dikasih waktu yang sama dengan apa sih namanya optimizer swap, mungkin ya sudah ngejar juga gitu ya di loss value nya, bisa nyampe titik yang sama juga gitu ya. Jadi ya optimizer swap untuk kasus ini gitu ya, mungkin lebih cepat gitu ya untuk mencapai loss yang lebih rendah. Cuman setiap epochnya atau setiap stepnya itu lebih lama ya, mungkin karena optimasi juga ya. Optimasi ini kan apa sih namanya optimizer eksternal gitu ya. Kalau ini kan optimizer yang internal PyTorch, jadi sudah optimal gitu ya, dan ada overhead gitu ya di library gitu ya, jadi lebih lama. Mungkin kalau misalkan sudah ini ya, sudah native gitu ya optimizer swap di PyTorch, mungkin apa sih namanya perbandingannya dengan Adam gitu ya, itu nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu lama ya, ya begitulah gitu ya hasilnya ini untuk apa sih namanya per layer gitu ya, per layer gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik gitu ya penjelasan layernya, jadi sebenarnya gitu ya apa sih namanya si deep compression autoencoder ini menurut saya sih lebih sederhana sih sebenarnya. Jadi ada apa sih namanya yang disebut space to channel gitu ya, space to channel atau channel averaging gitu ya. Ada yang disebut dengan channel to space atau channel duplicating gitu ya. Nah, space to channel dan channel to space ini mengikuti formula ini gitu ya, nih formula ini dan formula ini gitu ya. Jadi pertama saya membuat gitu ya space to channel dan channel to space gitu ya. Ini dua function ini gitu ya, dua metode inilah ya. Yang space to channel itu dia mengaverage gitu ya, mengaverage dua tensor gitu ya, gitu ya. Makanya di sini saya panggil mean. Sedangkan yang channel to space itu mengconcatenate gitu ya, atau ya menambahkan gitu ya, concatenate. Jadi makanya di sini saya panggil torchcat ya. Bisa dibilang sih ini sebenarnya sih kayak apa ya namanya? Di sini disebutnya channel averaging gitu ya, di sini. Di sini channel averaging ya, dan di sini adalah channel duplicating gitu ya. Ya kan X gitu ya, X di duplicate gitu ya. Jadi ada dua gitu ya. Nah, ini untuk yang BC ini ya, space to channel dan channel to space gitu ya. Lalu gitu ya, di sini dijelaskan ada yang namanya downsample block, upsample block gitu ya, dan ada residual block sebenarnya sih. Nah, saya membuat tiga residual block. Jadi saya melihat gitu ya, ada residual block yang dia tuh tidak ada residual block yang dia tuh tidak mengubah ukuran gitu ya, tidak mengubah ukuran tensornya atau tidak mengubah ukuran matriksnya gitu ya, hanya mengubah channel saja gitu, hanya mengubah jumlah channel. Makanya ada residual block di sini deh, residual block yang biasa. Nah, terus ada yang namanya downsample residual block. Downsample residual block ini memperkecil ukuran matriksnya atau downsampling gitu ya. Jadi misalkan 32 kali 32 jadi 16 kali 16 gitu ya misalkan. Terus ada upsample residual block, ini untuk upsampling tapi dia residual block gitu ya. Jadi misalkan 8 kali 8 jadi 16 kali 16 gitu ya. Ukuran ininya lah ya, ukuran matriksnya gitu ya. Ya, dan apa sih namanya ada gitu ya. Ada nih surface middle gitu ya. Kalau misalkan apa sih namanya si blok ini itu ada di apa ya namanya? Ada di middle itu ini ya. Middle itu bagian ini nih, bagian si tengahnya nih ya, bagian tengahnya. Kalau misalkan dia ada di middle, maka kita membuat ini gitu ya, apa sih namanya kayak semacam shortcut gitu ya, shortcut jadi begini nih ya. Nah ini ya di sini nih yang ini gitu ya, ada shortcut di sini gitu ya. Terus udah gitu ya, di sini kita downsample block gitu ya. Downsample block ini isinya ada downsample residual block, terus ada apa sih namanya channel averaging gitu ya, average pool di sini. Terus di sini ada upsample block ya. Di sini ada upsample residual block dan upsample. Jadi upsample. Nah, terus di sini encodernya berisi downsample block, middle stage, middle shortcut. Nah, itu. Di sini ada decoder isinya middle stage, middle shortcut, upsample dan final count layer ya. Di sini saya menggunakan SILU activation function, cuman teman-teman boleh menggunakan apapun lah activation function yang ya menurut teman-teman bagus lah ya. Di sini saya juga menambahkan dropout layer 0,01 gitu ya. Jadi saya coba-coba gitu ya beberapa kali dengan dropout layer gitu ya, dengan berbagai koefisien, berbagai angka gitu ya. Jadi saya lihat kalau misalkan dropoutnya gede gitu ya, 0,1 0,2 gitu ya, ya segitu ya, 0,1 0,2 ini hasilnya jadi
jelek gitu ya rekonstruksinya. Apa sih namanya, dia tuh kayak ya memperjelek rekonstruksinya. Jadi makanya saya turunin jadi 0,01 begitu gitu ya. Dan ya gitu ya. Ini sudah gitu ya. Jadi deep compression autoencoder ini tidak mempunyai ini ya, tidak mempunyai mean ini ya. Mean dan variance seperti variational autoencoder. Jadi dia tuh cuma encoder, decoder, udah kayak begitu doang gitu. Kayak begitu doang. Dan sudah gitu ya. Deep compression autoencoder ini sudah jadi. Nah, di sini kalau misalkan kita mau memperbesar ukuran modelnya, ya di sini tinggal ditambah saja gitu ya. Di sini tinggal ditambah saja encoder channelnya gitu ya. Mau berapa lapis gitu ya. Terus ini scale-nya mau setiap layer itu scalingnya berapa gitu ya. Mau diperkecil berapa, 2 kali lipat, 4 kali lipat, silakan gitu ya. Dan ya sudah gitu ya. Sudah memang seperti ini saja gitu ya untuk deep compression autoencoder. Ya, ini menurut saya adalah salah satu pengganti VAE gitu ya, pengganti VAE yang nice banget gitu ya, karena result friendly gitu ya, efisien gitu untuk di train, dan ya hasilnya bagus gitu ya. Ya segitu saja gitu untuk penjelasan gitu ya implementasi deep compression autoencoder. Kalau misalkan teman-teman tertarik gitu ya dengan detailnya, entah paper entah kodenya, di sini saya sudah membuat repositorinya gitu, dan beserta link Google Colab-nya ini sudah ada nih di sini, link ya. Ini ya segitu saja dari saya gitu ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.